Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita kembali bersyukur saudara, kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan, tentu dengan berkat-berkat Tuhan yang baru yang bisa juga kita nikmati di sepanjang hari ini. Namun sebelum kita menikmati semua itu saudara, mari kita terlebih dahulu merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon tuntunan kekuatan dari Tuhan menyertai kita melangkah bersama Tuhan di sepanjang hari ini. Mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang telah menyertai memimpin hidup kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pagi ini kita kembali menikmati lawatan Tuhan lewat kebenaran firman yang akan kita renungkan bersama. Dan satu ayat kebenaran firman Tuhan, satu bagian firman Tuhan yang saya siapkan untuk kita renungkan, saya persiapkan dari kitab Galatia pasal 6 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Saudara bisa membuka Alkitab saudara dan membaca ayat ini secara bersama dengan saya, dan saya akan bacakan untuk kita. Demikian bunyinya: baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang kiranya memberkati kita pada pagi hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, topik renungan kita pada pagi hari ini adalah kembangkan rasa ingin tahu Anda. Ini yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. John C. Maxwell, saudara, pernah berkata begini: jika Anda tetap melakukan apa yang selalu Anda lakukan, Anda tetap mendapat apa yang selalu Anda dapatkan. Itu maksudnya saudara, artinya tidak ada peningkatan, biasa-biasa dan terus seperti itu. Itu yang dimaksudkan. James Clerk Maxwell adalah seorang anak yang terlahir dengan kemampuan rasa ingin tahu yang sangat luar biasa. Meskipun ia baru berumur 3 tahun, ia telah mempunyai rasa ingin tahu yang sangat besar tentang segala sesuatu yang bergerak dan segala sesuatu yang menimbulkan suara. Baru umur 3 tahun saudara. Dan rasa ingin tahu ini bahkan bertambah hingga ia mencapai karir yang sangat luar biasa di bidang ilmu pengetahuan, di mana ia telah menghasilkan penemuan-penemuan yang hebat baik di bidang kelistrikan maupun di bidang permagnetan saudara. Bahkan ahli yang sangat besar yang kita tahu namanya Albert Einstein memandang bahwa karya Maxwell ini sebagai karya yang paling banyak memberikan manfaat bagi ilmu fisika sejak zaman Newton saudara. Karena keingintahuannya dia begitu terbantu untuk mengembangkan diri dan mencapai berbagai-bagai pengetahuan melalui penemuan-penemuannya saudara, dan diakui oleh Albert Einstein. Saudara yang dikasihi Tuhan, keingintahuan sesungguhnya ini akan mendorong manusia untuk terus maju dan terus bisa menemukan kesempatan baru dalam kehidupannya. Jadi begitu pentingnya kita mengembangkan keingintahuan kita ini, karena ini yang memacu kita untuk terus maju dan berkembang, berinovasi dalam kehidupan ini, memenuhi ataupun mencapai kesempatan-kesempatan baru dalam setiap hal dari kehidupan kita. Sebaliknya, menutup diri terhadap pengembangan kualitas pribadi
Ini akan memaksa kita harus berpuas diri dengan keadaan yang begitu-begitu saja. Ketika kita tidak mau mengembangkan kualitas pribadi kita, artinya malas untuk mengetahui segala sesuatu, kita akan berpuas diri dengan keadaan yang begitu-begitu saja. Jika kita menutup diri, saudara, terhadap pengembangan kualitas diri kita, sesungguhnya kita tidak boleh iri melihat kemajuan yang dialami oleh orang lain. Mengapa orang lain bisa berkembang? Mengapa orang lain bisa maju? Karena dia mengembangkan kualitas dirinya lewat keingintahuannya yang bisa berinovasi dalam segala sesuatu, sehingga dia boleh berkembang dalam kualitas dirinya. Ini yang membuat dia boleh mengalami peningkatan-peningkatan, kemajuan-kemajuan di dalam dirinya. Dan jika kita tidak mau mengembangkan diri, jangan kita iri melihat kemajuan yang dialami oleh orang lain. Itu harus kita garis bawahi. Untuk itulah firman Tuhan yang menyapa kita, yang berbicara kepada kita pada pagi hari ini, meneguhkan keyakinan kita tentang ini, saudara. Demikian firman Tuhan yang kita baca tadi. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, ya, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Mari saudara, begitu gampangnya kita terkadang terkecoh dengan keadaan orang, keberhasilan orang, tanpa kita sadari bahwa kita pun punya potensi untuk bisa bangkit, untuk bisa maju, berkembang, bahkan mungkin lebih daripada orang lain. Sehingga dikatakan di sini, saudaraku, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Benar, saudaraku. Kita tidak iri, tidak perlu iri dengan orang lain. Mungkin dia berhasil karena dia benar-benar bisa mengembangkan dirinya. Itu buah dari apa yang dia bisa lakukan dalam dirinya. Kalau kita melakukan hal yang sama, ya, kita juga pasti akan menerima buah yang manis, yang baik, yang mungkin lebih daripada apa yang didapatkan oleh orang-orang lain yang maju di sekeliling kita. Mari saudaraku, tetapi saya melihat sayangnya yang terjadi adalah justru kita cenderung malas, ya, malas atau berdiam diri, tidak mau mengembangkan diri. Lebih parah lagi, saudara, kita cenderung membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Di sini yang paling parah, saudaraku. Mari kita belajar di sini menganggap orang lain lebih beruntung. Akhirnya kita menyerah kepada nasib, ya. Kita sering katakan itu sudah nasib saya. Sementara kita tidak mau mengembangkan diri, lalu kita bergantung kepada namanya nasib, kita tidak akan bisa berkembang, saudaraku. Ini. Jadi jangan pernah mempersalahkan dirimu atau dengan berkata itu nasibmu selama engkau tidak mau mengembangkan dirimu, ya. Nasib itu adalah pernyataan orang-orang pemalas. Ketika kita katakan ini nasib saya, itu artinya engkau adalah orang yang sesungguhnya tidak mau membangun dirimu sendiri. Itu ciri orang pemalas, saudaraku. Ketahuilah bahwa setiap kesuksesan selalu ada harganya, saudara. Siapapun yang meraih sukses dalam hidupnya, siapapun yang mencapai keberhasilan dalam hidupnya, ada harga yang selalu mereka bayar. Dan jika kita juga mau berhasil dalam kehidupan ini, mari kita tetapkan hati juga untuk membayar harga. Dan harga yang setimpal dengan kesuksesan yang kita harapkan itu adalah yang pertama yang kita katakan tadi, pengembangan diri kita, ya. Kembangkan rasa ingin tahu dalam diri kita, sehingga kita boleh menggali setiap potensi diri kita untuk bisa kita kembangkan. Lalu yang kedua adalah kerja keras. Jangan malas, saudaraku. Pecundang selalu akan malas, tetapi orang selalu bermental pemenang. Dia tidak peduli seberat apapun tantangan yang dihadapi, dia akan selalu maju dan dia akan selalu mau mengembangkan potensinya. Ya, itu yang perlu. Jadi harga yang harus kita bayarkan untuk menggapai sebuah keberhasilan atau kesuksesan itu adalah berani mengembangkan diri dan selalu giat bekerja keras untuk menggapainya. Inilah yang kita dapatkan pada pagi hari. Saya tidak tahu bagaimana kondisi saudara saat ini, tetapi saya hanya ingin membantu kita termotivasi. Mari berkembang dengan selalu
yang mengembangkan rasa ingin tahu, yang membantu kita bisa menggali potensi-potensi diri kita untuk dikembangkan lebih bagus. Kita tidak perlu iri dengan keberhasilan orang lain, karena kita pun sesungguhnya bisa menggapai keberhasilan asal kita mau membayar harga. Setiap keberhasilan ada harganya, saudara. Yang diharapkan lewat kebenaran ini, kita mau mengembangkan diri dan kita mau bekerja keras. Tuhan akan menolong saudara hari ini. Apapun yang saudara ingin capai, apapun yang saudara harapkan hari ini, Tuhan membantu dengan komitmen selalu ingin mengembangkan rasa ingin tahu yang menggali potensi itu, dan diiringi dengan kerja keras. Maka Tuhan akan menolong saya dan saudara untuk menggapai keberhasilan, kesuksesan yang kita harapkan hari ini. Tuhan memberkati saudara dengan renungan. Kita berdoa, saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu, kasih-Mu, anugerah-Mu yang kami terima pagi ini, membantu kami untuk bisa mengenal diri kami, sehingga kami boleh mengembangkan rasa ingin tahu yang baik dalam diri kami, sehingga kami bisa menggali potensi diri kami dengan baik untuk bisa kami kembangkan, sehingga segala pengharapan, kesuksesan, keberhasilan yang kami inginkan pun boleh kami gapai bersama dengan Tuhan. Bantu kami untuk tetap komitmen bisa mengembangkan potensi diri kami dan bekerja keras untuk menggapainya. Berkatilah umat-Mu dimanapun yang mendengarkan renungan ini. Kuatkan setiap umat Tuhan yang lemah, yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Yang putus asa, beri mereka harapan. Hamba doakan yang berduka, hiburkan mereka. Ada begitu banyak umat Tuhan saat ini yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Biarlah mereka juga boleh dijamah Tuhan, ditolong Tuhan, dikuatkan, dipulihkan dan disembuhkan oleh Tuhan. Hamba doakan anak hamba juga yang saat ini sedang sakit. Jamah dia Tuhan, tolong dia. Biarlah tangan Tuhan juga tertumpang untuk memulihkan dan menyembuhkannya dalam nama Tuhan Yesus. Hamba doakan juga umat-Mu, anak-anak-Mu yang pagi ini bahkan di hari ini bergumul mencari pekerjaan. Bukakan mereka lapangan pekerjaan yang baik Tuhan. Yang mencari jodoh diberkati Tuhan. Yang mengharapkan keturunan, berkati mereka dengan segala pengharapan mereka. Hamba doakan juga anak kami yang sedang bergumul dalam pendidikannya, mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Beri mereka semangat belajar. Berkati yang sedang menghadapi ujian, yang sedang bergumul untuk melanjutkan pendidikan, diberkati oleh Tuhan. Yang bergumul untuk menyelesaikan pendidikan mereka dalam perguruan tinggi pun diberkati oleh Tuhan. Hamba juga doakan anak-anak Tuhan hari ini, di pagi hari ini, mereka bersuka cita karena mereka berulang tahun. Mereka mendapatkan berkat dan rezeki yang baik dari Tuhan hari ini. Berkatilah mereka semua Tuhan. Penuhkan sukacita mereka. Dan ingatkan bahwa semua itu anugerah Tuhan. Ajar mereka supaya dapat bersyukur kepada-Mu hari ini. Ada begitu banyak umat Tuhan pagi ini yang sedang terbelenggu dengan beban hidup yang berat, yang sedang terbelenggu dengan persoalan-persoalan hidup yang berat. Mereka mengharapkan pertolongan Tuhan. Ketika mereka mendengarkan renungan dan doa ini, izinkan hamba memohon berkat Tuhan atas mereka. Biarlah mereka sungguh-sungguh semua boleh diberkati Tuhan pagi ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang mungkin saudara hadapi hari ini, saya ingin berpesan, tetaplah semangat saudaraku. Jadilah kuat dalam Tuhan, bersukacitalah senantiasa dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Karena itu pasti dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara. Kalau saudara mempunyai beban, ada pergumulan hidup yang berat yang saudara hadapi hari ini, dan saudara memang rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Itu komitmen kami. Dan juga kami berharap saudara juga akan membantu kami untuk selalu membagikan, men-share renungan ini kepada orang lain. Karena kami tahu ada banyak orang yang merindukan kasih Tuhan pagi ini. Dan ketika mereka menonton ini, mereka pun kiranya boleh diberkati Tuhan. Bagikan kepada mereka. Mari kita bersama bergandeng tangan untuk mengembangkan pelayanan ini, supaya semakin banyak orang diberkati oleh Tuhan. Itulah harapan kami. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horizon Medan, menyampaikan sampai jumpa saudaraku di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara hari ini. Shalom.